Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini 22 Agustus 2025, IHSG kembali tak berdaya untuk mampu kembali menguat ke level 8.000. Lalu apakah dengan kondisi IHSG seperti ini kita masih bisa profit di IHSG? Harusnya bisa, karena dari sekian banyak emiten di IHSG masih ada emiten-emiten yang menguat. IHSG terkoreksi 0,40%, value transaksi hari ini 12 triliun, cukup kecil untuk koreksi IHSG hari ini dengan value transaksi yang kecil, berarti memang seperti biasanya hari Jumat lebih memilih untuk tidak banyak yang melakukan pembelian sehingga terkoreksi. Foreign sale 3,7 triliun, foreign pay 4 triliun. Masih tercatat net foreign pay kembali 0,3 triliun. Asing ada akumulasi di AMMN 228 miliar, BMRI 89 miliar, koin yang arah pada perdagangan hari ini 86 miliar, MTEK masih lanjut 67 miliar, PANI 42 miliar, ASI 34 miliar, WRG 29 miliar, BRPT 18 miliar, Cuan 16 miliar, dan seterusnya. Kemudian asing ada keluar di BBCA 86 miliar, KLBF 66 miliar, Semil 42 miliar, namun menguat, UNTR 41 miliar, DSSA 37 miliar, BPT 28 miliar, Adro, Japfa, HIL, AMRT, terkoreksi kembali AMRT. Kemarin modal baru menguat. Dan seterusnya. Inilah chart IHSG kita pada perdagangan hari ini yang terkoreksi 0,40%. Dengan volume kecil, maka koreksinya koreksi wajar sesuai bahasan kita bahwa kalau koreksi ke dekat EMA 20 tidak apa-apa, tidak masalah. Selama bertahan di atas EMA 20 harusnya masih cukup bagus untuk IHSG jangka menengah. Wajar saja ini juga sudah naik cukup tinggi dari saat trading halt, sehingga tidak masalah kalau IHSG koreksi-koreksi minor. Sudah seharusnya seperti itu. Kita bahas beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini, mulai dari Toba. Toba pada perdagangan hari ini terjadi pantulan dari MA50 pada perdagangan 21 Agustus, terkoreksi sampai low-nya di 955, kemudian menguat sampai ke MA20, kepentok, kemudian koreksi. Secara teknikal ini pantulan sesaat, sama halnya dengan di sini pantulan sesaat untuk lanjut turun. Ini pantulan sesaat, apakah untuk lanjut turun atau pantulan sesaat untuk lanjut naik? Ya, nanti kita lihat. Kalau memang sebetulnya masih mau spekulasi buy di emiten ini, pantau-pantau saja bagaimana pergerakannya. Secara fundamentologi ada normal distribusi yang keluar XLLG, yang masuk MGGR. Secara risk reward sebenarnya sudah kurang menarik untuk Toba, hanya untuk trading singkat saja, 2% sampai 5% profit TP. Kalau mau spekulasi di emiten ini seperti itu, karena rally-nya sudah terlalu panjang dan sudah mulai pola-pola distribusi, sehingga sudah tidak menarik lagi untuk di hold jangka menengah, kecuali nanti ada koreksi ke area B yang cukup menarik lagi untuk Toba. Sebelum kita lanjutkan dengan pembahasan emiten lain, sedikit promosi. Sebelum kita lanjutkan dengan pembahasan emiten lain, sedikit informasi bahwa YouTube membership kita sudah mencapai 120 orang, sudah berjalan 1 bulan, dan sudah ada beberapa yang memperpanjang. Irfan Viviro, Porto TV Jumbo, ini sudah sebulan. Silvia VRNC 1 bulan, Nanang Suwana 1 bulan, lain-lain 1 hari. Ada yang rejoined, ada yang perpanjang, sehingga mereka tampak terpuaskan dengan fasilitas dari Joy Trader. Maka bagi para penonton video ini yang belum bergabung, silakan bergabung. Dan bagi yang sudah bergabung sebagai YouTube membership, belum bergabung ke Discord,
Semoga bisa segera bergabung ke Discord. Kalau ada kendala bisa bergabung ke channel Telegram dulu untuk kami bantu nanti proses bergabung ke Discord-nya. Mari kita lanjut. Pembahasan yang cukup aktif pada hari ini ada auto, sektor otomotif yang kembali melanjutkan penguatan. Menguat cukup tinggi, 6,96%. Arahnya memang ke atas sesuai dengan bahasan kita, namun memang tidak masuk ke trading plan Joy Trader, sebab kita sudah terlalu banyak emiten ya. Terlalu banyak emiten, kita kesampingkan auto, dan ternyata justru bisa menguat 6,96% pada perdagangan hari ini. Strateginya jelas bagus, koreksi dengan volume kecil, kemudian breakout previous high di 2350 rally, wajar. Dan ini ada pola double bottom. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa masih ada upside yang cukup bagus untuk auto. Bagi yang menonton video kita sebelumnya saat auto menguat di sini, harusnya ada yang spekulasi buy dan harusnya ada yang profit. Kondisi saat ini untuk auto menuju ke resistance berikutnya di 2600. Target resistance berikutnya di 2600. Apalagi jika berhasil breakout 2600, offsetnya cukup bagus untuk auto jangka menengah. Lalu fire. Fire pada perdagangan hari ini menguat breakout EMA 200 dengan akumulasi yang cukup bagus. Ada NI CPBG yang keluar PDXLYP. Secara teknikal cukup bagus juga. 2 hari terakhir ada volume yang cukup bagus. Sedikit terlewat fire dari pantauan. Sudah terjadi ledakan volume pada perdagangan 21 Agustus dan dilanjutkan tanggal 22 Agustus. Volume makin bagus, namun masih belum berhasil breakout resisten di 90-an. Ini akan cukup menarik jika bertahan di atas 90, potensial ke 100 cukup besar. Selanjutnya YOI. YOI, hit TP kita. Kita masukkan trading plan sejak perdagangan 20 Agustus. Di perdagangan 20 Agustus, kita mention di Discord bahwa YOI bisa cicil santai. Ya. Kita ajak bahwa sebenarnya yang mau spekulasi buy YOI silahkan di sekitar 95 ke bawah. Dan setelah itu running. Hanya butuh 3 hari untuk bisa sampai ke 15%. Bahkan hari ini di 125. Selamat kalau ada yang spekulasi buy YOI sesuai dengan arahan Joy Trader. Sudah floating profit cukup lumayan. Kondisi saat ini masih cukup bagus. Mulai ada ledakan volume dengan akumulasi biasa saja ternyata. Yang keluar GRMGXC yang masuk LSXLPD. Karena ekornya cukup panjang di YOI, menandakan bahwa sellernya juga cukup masif di YOI. Meskipun begitu, kalau untuk trading jangka pendek ini masih cukup menarik karena mulai banyak trader yang terlibat di YOI. Kemudian SMGA juga running. Watchlist kita sejak beberapa waktu yang lalu, kita tunggu buy price yang cukup menarik ya. Dan hit TP pas TP3. High hari ini di 126, TP3 kita di 126. Memang kita tunggu-tunggu agak bawah dan untungnya dapat ya, kita dapat di harga 102-an. Ini low 102 103 harusnya average kita. Dan tadi juga menguat sampai ke 126. Harusnya lebih dari 15%. Kalau ada yang spekulasi buy cicil-cicil dapat di average price 103 104. Ini termasuk watchlist untuk hot stocks ya. Kita sampaikan bahwa SMGA cukup menarik. Secara bendermologi hari ini ada akumulasi, namun masih belum berhasil breakout resisten di 120. Jika ada koreksi ke dekat 110-an lagi akan cukup menarik untuk SMGA. Jangka menengah kondisinya cukup uptrend. Potensial masih bisa ke 150 ke atas untuk SMGA. Kemudian BIF.
Beef pada perdagangan hari ini kembali menguat. Dikit lagi sampai TP3 kita sebenarnya. Di sini sudah running, dibanting, running lagi, dibanting lagi. Memang karakter emitan ini seperti itu, maka tidak kita mention ulang untuk spekulasi buy di beef jika tidak siap. Yang jelas, kita masukkan watchlist karena ini memang cukup menarik dan memang cukup bertahan dari MA50-nya ya. Masih dalam kondisi strong uptrend. Target 344 kemungkinan bisa tercapai, namun wajar jika ada gojekan-gojekan seperti ini. Hari ini ada akumulasi cukup bagus oleh CCTP yang keluar XLPDNI. Target TP2, TP3 kemungkinan akan bisa tercapai. Kalau ada yang spekulasi buy di sini, setidaknya sudah TP di TP1, ini buyback lagi, TP1 lagi. Kalau ada yang mantau. Kalau sobat trader pernah profit di suatu emiten, maka harusnya tahu di mana area resistennya, tahu di mana area supportnya. Nah, ketika sudah tahu karakter dari emiten itu, maka bisa dimanfaatkan untuk tektokan. Beli di bawah, jual ketika naik, beli di bawah lagi, jual ketika naik. Strateginya seperti itu. Kemudian ada INPC. INPC HTP3 hari ini tanggal 20 Agustus sudah running sampai high-nya 184 pas di TP3 hari ini bahkan melebihi. Kita buat yang terima sejak perdagangan 13 Agustus, koreksi minor justru kesempatan buy and weakness. Average kita harusnya di 155-an, 156, 157 ya. Kemudian tanggal 20 Agustus, 4 hari kemudian running. Koreksi minor, running lagi. Selamat kalau ada yang masih hold di average 195. Akumulasi masih cukup bagus, potensial berikut MA 200 cukup besar. Pola-pola yang seperti ini justru yang lebih menarik untuk di hold jangka menengah daripada pola-pola seperti ini, menguat cepat, menguat cepat. Pola-pola penguatan, koreksi, menguat koreksi, menguat koreksi, seperti ini justru bisa jadi pertanda akumulasi yang cukup serius. Dan benar, volume tanggal 20 Agustus besar, tanggal 21 Agustus volume kecil, kesempatan buyback sebenarnya, namun kita tunggu-tunggu di dekat 165 tidak dikasih. Hari ini lanjut menguat. Selamat kalau sudah ada yang masih hold INPC dari harga bawah, harusnya floating profit cukup lumayan, 15% lebih. Apalagi kalau yang dapat di 155. Potensial berikut 200, potensial berikut 200. INPC, disclaimer. Kemudian MTEK. Sebelum kita lanjut, kita bahas SMA dulu. SMA running, profit cukup tinggi ya. Watchlist kita sejak tanggal 25 Juli di average 179. Di sini kita mention, kemudian di 190 di sini kita mention, lalu di 230 saat di sini kita mention, kemudian running. Ada yang sudah TP, kemudian koreksi minor, ada yang masih hold, lalu tanggal 19-nya running cukup tinggi, 21%, wow. Dan masih lanjut hari ini. High hari ini di 310 dengan akumulasi cukup bagus NILG. Potensial masih bisa lanjut menguat sampai 400 ke atas untuk SCMA. Selamat kalau ada yang masih hold dari harga bawah sesuai dengan arahan kita. Bahkan ada yang beberapa kali average up sehingga average-nya cukup tinggi namun tetap profit. Bahkan harusnya kalau average up berarti modalnya makin banyak, profitnya makin besar. Selamat bagi sobat yang yakin dengan watchlist SMA kita. Lalu MTEK. MTEK juga sama, watchlist kita sudah cukup lama. Sampai close hari ini 83%. 83%. Selamat kalau ada yang masih hold SMA dari sini. Beberapa kali kita call juga untuk MTEK ya barengan dengan SCMA. Secara fundamental hari ini ada akumulasi bagus sekali, AKBB asing ada masuk 67 miliar. Namun karena ini sudah naik cukup tinggi ya jelas cukup high risk. Apalagi jika kita lihat RSI-nya justru makin turun. Cukup anomali jika kita lihat stokastik RSI-nya. Namun namanya profit ya tetap profit ya. Selamat kalau ada yang masih dari ke bawah untuk Elang Mahkota Teknologi. Begitu pula dengan Bukalapak. Bukalapak ini baru kita masukkan watchlist sejak breakout 150.
dan running. Tidak begitu volatil untuk Bukalapak sehingga kenaikannya sampai harga hari ini hanya 24%, sampai close hari ini 18%-an. Sehingga bagi yang milih Bukalapak daripada SMA dan MTEK mungkin menyesal. Namun kalau ada yang ambil semua justru untungnya cukup besar ya, dapat MTEK, dapat SMA, dapat Buka. Sama-sama pergerakannya namun lebih volatil MTEK dan SMA. Secara bentermologi tambah distribusi YU, YP. Yang masuk YB, AK, AG. Kemudian AHAB. AHAB ini baru masuk trading plan kemarin, hari ini jalan. 2 hari, cukup waktu 2 hari untuk profit 15% bahkan lebih. High hari ini di 81, 33% dari saat kita buat trading plan. Selamat kalau ada yang spekulasi AHAB. Tidak kita mention ulang karena ini kita bahas di YouTube bahwa potensial breakout 200-nya juga cukup bagus. Semoga ada yang masuk di AHAB ya, karena ini juga menguatnya cukup tinggi. Semoga ada yang profit di AHAB dari watchlist kita. Berhasil breakout 200, berhasil breakout resistance di 80. Upside-nya masih cukup bagus, potensial ke 100 cukup besar. Bahkan high hari ini ya di 100 ya, sampai 100. Kemudian dibanting. Kondisi saat ini untuk AHAB masih ada potensi kembali menguat, namun untuk MTN ini perlu diingat bahwa jika ada kenaikan yang cukup cepat, maka akan ada penurunan yang cukup cepat. Maka strateginya adalah buy and hold saja, tidak mengejar ketika naik cukup tinggi, karena bisa jadi nanti sangkut seperti yang beli di 99 atau 100. Secara bentermologi akumulasi masih cukup bagus untuk jangka menengah AHAB. Ini watchlist kita yang bisa profit ya, AHAB. Tidak perlu kejar-kejaran harga. Kemudian WIRG. WIRG ini watchlist yang cukup lama, masih terus lanjut. Sampai close hari ini 83%, sampai high hari ini 100%. High hari ini 242. Ya, kita paskan 242. Ya, pas 100%. Karena kita masukkan watchlist ketika di harga 121 ya, 121, koreksi minor, kemudian rally. Selamat kalau ada yang masih hold WIRG dari average 121 pas sampai harga ini 100% bagger. Tidak ada yang menyangka emiten ini bisa naik secepat ini, namun sudah kita berikan beberapa alasan-alasan kenapa emiten ini kemungkinan besar naik pada saat WIRG masih di harga sekitar sini ya, sekitar sini. Kondisi saat ini untuk WIRG sudah sangat high risk. Kalau ada yang mau cepat-cepat silahkan, kalau ada yang mau swing harus hati-hati. Kemudian Elite pada perdagangan hari ini juga menguat, berhasil hit TP3 kita. Secara metodologi ada akumulasi, breakout resisten psikologis di 200, kemudian rally ya, menguat 15% pada perdagangan hari ini. Tidak begitu terpantau, ternyata Elite juga cukup solid penguatannya. Secara metodologi ada akumulasi, tertahan di EMA 20, kemudian rebound. Kita masukkan trading plan sejak perdagangan 12 Agustus, kemudian sempat running, sideways sebentar, kemudian rally. Ini kita masukkan trading plan karena tertahan di EMA 20, sideways, maka sudah saatnya naik dan benar. Tak butuh waktu lama, naik. Kalau kita masukkan trading plan di sini, belum tentu langsung jalan. Dan pas sekali masuk trading plan di sini, kemudian running. Secara teknikal masih ada kemungkinan untuk Elite lanjut menguat, resisten sebelumnya target di 280-an ya, sehingga masih bisa lah. Ini berhasil breakout resisten 200, berhasil breakout resisten 210, berarti menuju 240 ke atas untuk Elite. Kemudian STRK juga running. STRK ini masuk watchlist di bahasan YouTube, memang tidak kita mention ulang di Discord karena ini cukup high risk. Ternyata justru running 15%, cukup waktu 2 hari saja.
masuk trading plan untuk 21 Agustus menguat tipis 2%. Hari ini menguat 17,78%. Selamat kalau ada yang spekulasi buy STRK. 2 kali masuk watchlist langsung running. Ini masuk watchlist langsung running. Ini masuk watchlist langsung running. Secara metodologi ada akumulasi PDZPAK yang keluar AZXCXL. Karena ini baru berhasil breakout previous high di 140-an, maka target 170 ke atas potensial. Kalau ada koreksi justru kesempatan buy and weakness di STRK. Lalu VKTR. VKTR hari ini hit TP3 juga. Selamat kalau ada yang spekulasi buy VKTR. VKTR ini masuk trading plan perdagangan ini 19 Agustus ya. Di 19 Agustus kita masuk trading plan. Kemudian sideways minor hari ini menguat cukup tinggi 21%, langsung breakout EMA 200-nya. Breakout resistance sebelumnya di 100 dan breakout EMA 200 di 107. Secara fundamental ternyata justru distribusi AK. Jualan cukup besar 2 miliar. Secara teknikal pas sampai resisten di 120-an. 120 ini menjadi resisten kuat sebelumnya. Karena ini support mantul, ini support mantul, di sini sempat sideways, kemudian breakdown 120 banting. Maka 120 ini resisten cukup kuat. Kalau mau spekulasi buy, biarkan koreksi-koreksi dulu ke bawah 110-an untuk spekulasi buy VKTR. Kemudian FIT. FIT apalagi running profit 60%. Emiten ini memang tidak begitu liquid, maka Joy Trader juga masuknya pelan-pelan kemarin ketika di sini. Masuk pelan-pelan, antri dapat sampai average di 216-an. Running tanggal 15 Agustus banting lagi. Kemudian butuh 3 hari kemudian di sini arah, lalu arah, 2 hari arah. Hari ini arah lagi. Namun sudah habis barang saya. Tadi kena trailing stop. Dibanting cukup keras ini tadi, kita lihat. Nah ini. Di jam 9.15-an. Dibanting cukup keras, kena trailing stop. Tidak menyangka bahwa ini akan langsung menguat lagi. Kalau tahu seperti ini, buyback lagi, dapat arah lagi. Ya, namanya juga market, tidak ada yang tahu. Secara metodologi distribusi sudah cukup high risk. Kalau mau spekulasi buy, kita tunggu-tunggu lagi nanti kalau ada koreksi-koreksi fit ya. Tunggu di dekat 300-an. Terakhir Humi. Koin dulu. Koin hari ini arah 24,84% menguat. Broker summary-nya cukup bagus, akumulasi meskipun kalau dilihat di sini tampak normal distribusi yang keluar XLXC PDRF yang nampung AKBKZ. Oh, asingnya masuk cukup besar, pantas tiba-tiba terjadi ledakan volume. Asing masuk 86 miliar AKBK ini. Kita lihat foreign. AK, ya AKBK kan pakai. Karena ini sampai ke 1910, potensial breakout 2000, potensial breakout all time high-nya untuk perdagangan Senin 25 Agustus. Bagi yang mau trading cepat, ini tampak cukup menarik untuk koin. Kalau mau swing ini juga tampak cukup menarik. Ya. Ini tampak seperti breakout pola bullish flag. Sebelumnya kering, tiba-tiba ada ledakan volume. Namun kalau mau spekulasi buy swing ya buy cicil. Bagi yang mau spekulasi buy Indo Crypto Coin Semesta. Terakhir Humi. Emiten arah kita lainnya pada perdagangan hari ini. Beberapa hari ini kita dapat posisi yang arah, termasuk hari ini Humi. Humi masuk trading plan sejak perdagangan 8 Agustus. Tidak langsung jalan, ya, langsung jalan, bahkan koreksi. Ya, memang begitu. Ada yang langsung jalan cepat, ada yang timingnya masuk langsung jalan, ada yang timingnya tidak pas. Ya, bukannya tidak pas, memang belum jalan saja. Ini sideways. Justru kesempatan akumulasi harusnya dapat di average 66. Namun Joy Trader juga ke skip untuk buy Humi.
Tidak apa-apa, yang penting ada posisi kita yang cukup bagus. Bagi yang spekulasi buy Umi, selamat ya. Secara fundamentologi, namun distribusi cukup besar. YP keluar besar sekali. Yang beli CCSKI-CP, average price mereka di 198. High-nya 108. Di saat ini strong uptrend. Sepertinya ada sesuatu di Umi yang belum kita ketahui. Kemungkinan nanti ketika harganya sudah naik tinggi, baru ada story-story tertentu yang keluar. Maka kalau yang sudah punya dari ke bawah bisa di hold. Jangka menengah, jangka panjang, potensial 130 sampai 150 kemungkinan bisa untuk Umi. Kalau yang belum punya, ya tunggu-tunggu koreksi. Kalau mau kejar-kejaran kereta, silahkan. Itulah beberapa emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Bagi sobat yang mau bergabung, silahkan klik join. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.